Kalau misalnya hari ini saya jadi direktur utama Pertamina, terus Pertamina minus, saya kena di situ, dibilang kan barang siapa merugikan negara, unsur kerugian negaranya ada di situ ya. Tapi ini dari bisnis yang udah ada sebelumnya, teman-teman. Ya, berapa banyak BUMN yang rugi? Wow, banyak banget itu ya. Saya ketika pertama kali buka law firm pun, pertama kali buka saya pasti rugi, teman-teman ya. Karena apa? Belum dapat nasabah awal-awal, belum dapat klien. Saya udah harus bayar dulu. Saya udah harus bayar uang sewa. Jadi secara bisnis itu ini diperhitungkan atau enggak? Nah, ini yang menjadi masalah isunya di pengadilan Karen ya. Ini pemerintah ini kemana? Ya terutama kalau dia misalnya bisnis judgment dia si Karen disalahkan, harusnya yang mengangkat dia juga disalahkan dong. Menteri BUMN-nya gimana nih? Erick Thohir misalnya, ya kan? Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV, teman-teman ya. Hari ini saya mau menyoroti kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan Joko Widodo serta pejabat-pejabat mereka yang sudah dihukum oleh KPK, teman-teman ya. Satu contohnya adalah Karen Agustiawan. Teman-teman tahu Karen Agustiawan ini dia adalah mantan direktur utama Pertamina ya. Kita tahu Pertamina itu waktu itu Jokowi ada masukin Ahok ke sana ya. Dan Ahok dalam suatu kesempatan juga berbicara bahwa dia ketika meminta laporan keuangan dipersulit katanya oleh pejabat-pejabatnya, teman-teman ya. Jadi ini hal yang kita mau bahas, teman-teman ya, tentang penegakan hukumnya. Sebenarnya bagaimana sih penegak hukumnya secara undang-undang ya, bukan secara asumsi tapi secara undang-undang. Terutama undang-undang KPK. Undang-undang KPK itu tipikor ya, jelas sekali menyatakan bahwa barang siapa memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara, maka terkena dengan pidana, ancaman pidana ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, sesuatu hal yang terjadi sama Karen ini sebenarnya adalah akibat dari asumsi kejaksaan dan asumsi dari KPK yang sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang tersebut ya. Undang-undang tersebut menyatakan barang siapa ya, barang siapa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara. Tetapi teman-teman ya, tetapi ini tidak jelas disebutkannya merugikan negaranya bagaimana ya, bagaimana merugikan negaranya, karena bisa aja kalau namanya perhitungan keuangan bisa untung bisa rugi. Apa maksud saya gini teman-teman ya? Misalnya dia tahun 2001 untung, 2002 rugi, 2003 untung, 2004 rugi di situ ya. Apakah dinilai ini berdasarkan secara jangka panjang ketika dia menjabat atau cuma satu porsi? Kalau satu porsi repot juga teman-teman ya. Kalau misalnya hari ini saya jadi direktur utama Pertamina, terus Pertamina minus, saya kena di situ, dibilang kan barang siapa ya toh merugikan negara, unsur kerugian negaranya ada di situ ya. Tapi ini dari bisnis yang udah ada sebelumnya, teman-teman. Ya, berapa banyak BUMN yang rugi? Wow, banyak banget itu ya. Itu satu. Terus kedua, apalagi tidak ada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kalau menguntungkan diri sendiri dia terima suap, itu jelas lah ya dia korupsi ya. Tapi bagaimana pada orang yang tidak menerima suap ya, dianggap misalnya menguntungkan orang lain di situ. Padahal ini adalah bisnis. Hari ini bisa untung, besok bisa rugi. Ya namanya bisnis. Saya ketika pertama kali buka law firm pun, pertama kali buka saya pasti rugi, teman-teman ya. Karena apa? Belum dapat nasabah awal-awal, belum dapat klien. Saya udah harus bayar dulu. Saya udah harus bayar uang sewa. Saya harus beli furniture ya. Jadi secara bisnis itu ini diperhitungkan atau enggak? Nah, ini yang menjadi masalah isunya di
pengadilan Karen ya. Jadi saya tidak membela satu pihak atau menjelekkan pihak lain, enggak teman-teman. Saya cuma mau membahas hukumnya secara netral. Ya, saya bacakan ini teman-teman ya. Ini berita di Februari 2024. Karen Agustiawan sebut dakwaan KPK dalam kasus LNG tidak jelas. Jadi menurut Karen dakwaannya nggak jelas. Kita coba baca. Direktur Utama PT Pertamina Karen Kardina alias Karen Agustiawan menyebut surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK tidak jelas karena disusun berdasarkan keterangan saksi yang tidak ada dalam berita acara pemeriksaan. Wah, disusun berdasarkan keterangan saksi, tapi saksinya nggak ada di berita acara pemeriksaan nih. Hal itu dibacakan Karen di Pengadilan Tipikor pada Senin sebagai nota keberatan atau eksepsi pribadi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas. Saya merasa bahwa dakwaan tidak jelas dan membingungkan karena disusun berdasarkan keterangan saksi yang tidak ada dalam BAP. Utamanya dikarenakan tidak ada dari pihak Blackstone, Tamarin Energy, dan Corpus Christi yang diperiksa oleh KPK, kata Karen. Karen menyebut bahwa dia tidak menemukan BAP atas nama Senior Managing Director Private Equity Group Blackstone sekaligus Direktur Cheniere Energy David Foley, CEO Tamarin Energy Ian Angel, Chief Tamarin Energy Indonesia Gary Hing, dan Managing Director Private Equity Group Blackstone Angelo Arconcia. Saya tidak menemukan BAP atas nama saksi-saksi berikut, kata dia ya, dari Corpus Christi maupun Cheniere. Dalam surat dakwaan, Karen memang disebutkan melakukan komunikasi dengan orang-orang tersebut. Dia didakwa merugikan negara sebesar 113 juta dolar atau setara dengan 1,7 triliun. Dakwaan tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi, dan instansi terkait lainnya. Karen dalam asesmen pribadinya kemudian menyinggung soal kunjungan pihak Pertamina, BPK, dan KPK ke Amerika Serikat pada tanggal 23 Agustus 2023. Menurut dia, kunjungan tersebut seharusnya juga mengunjungi kantor Corpus Christi. Namun sampai saat ini tidak ada keterangan saksi yang tertuang dalam suatu BAP yang menyatakan bahwasannya Corpus Christi adalah penerima keuntungan. Nggak ada pula laporan kunjungan ke kantor Blackstone New York untuk mendapatkan kesaksian, sambung Karen. Atas dasar itu, Karen menyimpulkan surat dakwaan JPU KPK tidak jelas. Ya. Jadi di sini teman-teman, dia dituduhkan atas kerugian yang terjadi sebesar 113,84 juta dolar atau 1,7 triliun. Ya, oke. Ini berita pertama, teman-teman ya. Kita coba lihat lagi. Di sini ada berita kedua ya. Pengacara kondang Todung Lubis harap Karen bebas di tingkat banding. 25 Agustus 2024. Ini baru bulan lalu ini ya. Kasus ex-direktur utama Pertamina Karen Kardina atau Karen Agustiawan sedang berproses di tingkat banding Pengadilan Tinggi. Pengacara kondang Todung Mulia Lubis mengharapkan agar Hakim Tinggi bisa membebaskan Karen. Todung Mulia Lubis menilai Karen tidak bisa dipidana. Jadi menurut Todung ini, Karen nggak bisa dipidana karena Karen itu bertindak dalam kapasitas dia sebagai Presiden Direktur BUMN yang membuat putusan bisnis melalui tanda tangan kontrak. Kontrak itu bagian dari bisnis judgment rule. Bisnis judgment rule semacam konsep di mana direksi perusahaan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atau keputusan yang diambilnya. Meskipun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, namun secara kumulatif Pertamina untung sekitar 91 juta di akhir tahun 2023. Rugi sesaat akibat pandemik COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Namun sepanjang putusan dilakukan dengan etikat baik, tujuan dan cara yang benar, dasar rasional yang penuh kehati-hatian, menurut Profesor Universitas Melbourne itu tidak semua putusan bisnis berhasil. Benar, memang nggak semua putusan bisnis itu bisa berhasil. Ada juga yang gagal.
Tapi bisnis kan selalu begitu, tidak ada yang menjamin bisnis untung. Jadi itu yang disebut business judgment rule. Todung mengatakan jika setiap direksi dipidana dan dikriminalkan hanya karena putusan-putusan bisnis yang dia buat, maka seluruh direksi BUMN akan diterpa ketakutan setiap kali memutuskan kebijakan. Kalau menurut saya, bukan seluruh direksi BUMN akan ketakutan ya, tapi mayoritas direksi BUMN bisa masuk penjara itu. Karena kalau dihitung-hitung pasti ada sedikit pun, walaupun sedikit, apakah 1 kuartal atau berapa ya, mereka pernah rugi di situ teman-teman ya. Jadi kalau ada kerugian negara terus korupsi dianggap tipikor, wah repot itu ya. Jadi seharusnya ini kalau menurut saya ya, jaksa atau KPK itu harusnya lebih cermat dan melihat ada nggak unsur kesengajaan. Ada nggak unsur kesengajaan dia mau merugikan atau kong kali kong. Jadi misalnya, ya udah kita rugiin aja BUMN ini, tapi nanti saya dapat bagian. Nah itu pidana ya. Tapi kalau dia benar-benar nggak tahu, dia lakukan secara bisnis tiba-tiba rugi, dia disuruh nanggung kerugian, ya nggak bisa. Berarti kalau untung dia harusnya dapat keuntungannya dong. Ya toh. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Siapa yang mau jadi presidir, direksi, apalagi perusahaan BUMN yang sangat syarat dengan keuangan negara. Jadi pastilah tuduhan akan ada korupsi, akan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan itu akan gampang dijatuhkan. Dibilang menurut Todung, kasus Karen sangat berpotensi terulang lagi pada direksi BUMN lain jika majelis hakim salah memberikan putusan. Ya, jadi dibilang di sini kerugian yang ditimbulkan oleh BNM selalu ditaksirkan sebagai kerugian negara. Ya memang kerugian negara, tapi tidak seharusnya kalau menurut saya pasal tipikor tersebut ya menimbulkan kerugian negara itu harus dikoreksi. Jadi kalau menimbulkannya karena bisnis, bukan karena kesengajaan ya, tapi mungkin karena kelalaian atau karena adjustment bisnis, itu seharusnya memang benar teman-teman, nggak boleh dipidanakan orang ya, kecuali dia memang ada kong kali kong, ada menerima suap di situ, nah menimbulkan kerugian negara. Nah saya sepakat deh, saya sependapat ya, karena kalau kita terapkan ini di dalam swasta, misalnya saya nanam modal ya, terus saya nanam modal taruh duit, ternyata yang general partnernya yang jalanin, dia udah berusaha sekeras tenaga, tapi bisnisnya nggak bisa untung, terus jadi rugi. Terus itu menjadi pidana, wah itu repot teman-teman. Karena saya merasa dirugikan toh, saya taruh duit saya hilang nih, ya kan, merugikan saya nih dia. Bisa nggak saya laporin dia pidana? Nggak bisa teman-teman ya. Di swasta nggak bisa, karena itu masuknya keperdataan, kerugian itu akibat prestasi, apakah itu kelalaian, atau akibat kesengajaan, ya, bisnis violate, itu masuknya keperdataan teman-teman, bukan pidana di situ ya. Makanya seharusnya ini yang negara pun harusnya ini adalah kasus perdata ya. Honestly saya nggak kenal Karen Agustiawan, saya pun juga bukan lawyernya Karen Agustiawan, tapi dalam hal ini saya sependapat dengan lawyernya mereka bahwa ya hal ini bukanlah korupsi, tidaklah seharusnya masuk ke dalam ranah korupsi di situ ya. Ini pemerintah ini kemana ya, terutama kalau dia misalnya business judgment dia si Karen disalahkan, harusnya yang mengangkat dia juga disalahkan dong. Menteri BUMN-nya gimana nih, Erick Thohir misalnya ya kan, Erick Thohir milih dia, itu kan business judgment juga. Ya toh, siapa tahu kalau Erick Thohir sebenarnya nggak milih dia, milih orang lain, misalnya dia milih siapa, Sandiaga Uno, jadi direktur utama, bisa aja untung. Ya kan, karena business judgment-nya bisa berbeda. Berarti seharusnya kalau kayak begitu, keputusan dari Erick Thohir menimbulkan kerugian negara dong. Ya, balik lagi naik ke atas, presiden harusnya kena juga dong. Karena presidenlah yang memilih Erick Thohir, sehingga misalnya Erick Thohir memilih Karen Agustiawan, ya kan presiden itu yang memilih menteri BUMN. Kalau dia memilih menteri BUMN yang berbeda, mungkin
ya kan, direkturnya berbeda juga. Berarti presidennya juga melakukan pidana dong di situ ya, ikut serta dong. Ya, jadi ini ngawur sih teman-teman. Indonesia tuh seperti ini kadang-kadang ya. Kalau saya boleh nilai kesalahan Karen Agustiawan tuh cuma satu. Kenapa satunya itu? Dia nggak punya backingan RI1. Itu kalau menurut saya. Kalau dia punya backingan RI1, nggak akan dia kena, teman-teman. Ya, berapa banyak BUMN lain yang rugi? Nggak ada tuh. Direktur utamanya dipidana karena dia nggak merugikan negara. Nggak ada, teman-teman. Ya, coba kita lihat. Pertama adalah dia ini sebenarnya nggak melakukan tipikor kalau menurut saya ya. Dia dipersalahkan karena perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Karen ini dengan luar negeri, LNG, dalam hal LNG ya, liquid natural gas. Itu dianggap merugikan. Padahal perjanjiannya itu jangka waktu 20 tahun teman-teman ya. Dan kalau diakumulasi rugi labanya itu dari 2019 sampai 2024 aja perjanjian tuh masih berjalan ya. Jadi kalau kita lihat kenapa di sini teman-teman ya, dibilang Karen merugikan negara sebesar tadi 1,7 triliun ya teman-teman ya. Tapi itu hanya kerugian yang terjadi tahun 2020 dan 2021 ketika COVID 2 tahun 2020 dan 2021. Tahun sebelum dan setelahnya 2019 dan 2022 itu ada untung loh. Nah untungnya itu tidak diperhitungkan. Ini kan nggak fair ya. Namanya bisnis yang seperti saya bilang, tahun ini bisa untung, tahun depan agak rugi dikit, tahun depan bisa untung lagi, naik lagi, digenjot ya kan. Itu hal yang normal teman-teman. Nah kalau diakumulasikan ya termasuk yang rugi tersebut itu sampai 2023 kalau dia diakumulasikan malah sebenarnya negara itu diuntungkan sebesar 90 juta dolar ya, hampir 1,5 triliun dia diuntungkan. Angka ini sudah dikurangi kerugian loh di sini ya. Jadi yang lucunya katanya tuh malah KPK mau menuntut pihak perusahaan luar negeri, Cheniere ya, untuk mengembalikan kerugian Pertamina di tahun 2020 dan 2021 sebesar 113 juta dolar tadi ya. Bahkan mau menggugat lewat pengadilan Amerika Serikat. Ini sih kalau menurut saya lucu teman-teman ya. Kalau sampai RI menggugat, pertama adalah Cheniere ini dia nggak tunduk pada hukum pidana Indonesia. Karena dia tidak melakukan pidana di Indonesia. Ya, yang dikenal dari hukum Amerika, dia sedang jual beli bertransaksi dan itu adalah perdata. Kecuali tuntutannya atau dakwaannya ada perusahaan pejabat senior menerima suap. Kalau dia menerima suap, masuk itu ya, pidana Amerika Serikat juga masuk. Tapi ini nggak nerima suap, nggak ada yang nerima suap, nggak ada yang kong kali kong di situ. Cuma bisnis yang namanya bisnis, kadang harga gas bisa naik, besok harga gas bisa turun. Yang namanya COVID, permintaan lagi turun di situ ya. Kalau itu mau jadi negatif ya normal. Kalau permintaan atau demand turun, biasa yang terjadi dengan harga. Harga turun teman-teman. Profitnya, potensi profitnya pasti turun di situ ya. Nah kalau dia minta ganti rugi kepada Cheniere, Cheniere tinggal bilang sama Pertamina, lu kalau gitu balikin dong keuntungan yang lu udah dapat sebesar 189 juta dolar, ya kan? Lu jangan cuma mau bilang ruginya doang 113, untungnya 189. Sisanya lu balikin ke gua, dia kan pasti akan bilang seperti itu, teman-teman ya. Jadi ini yang kita lihat tidak seharusnya dilakukan oleh KPK, teman-teman ya. Parahnya lagi, Karen dinyatakan bersalah dan divonis 9 tahun dan denda 500 juta ya. Denda 500 juta ya mungkin dia bisa bayar. Tapi kalau hukuman 9 tahun menurut saya itu nggak fair. Kenapa? Itu kemarin yang korupsi 300 triliun, yang benar-benar korupsi, dia terima keuntungan ke smelter pribadi dia,
itu vonisnya cuma 3 tahun, bos. Ini yang kagak ngambil duit sama sekali, tidak dapat keuntungan sama sekali dari hasil transaksi, dikenai 9 tahun. Disinilah makanya saya bilang ya, hukum di Indonesia gimana pun juga masih tebang pilih. Masih tebang pilih ya. Saya ngomong memberikan kritik, besok dari kritik saya bisa divonis 4 tahun ya. Sedangkan orang yang benar-benar mengkhianati negara seperti Mahfud, boro-boro ada yang berani memvonis dia bersalah. Ya kenapa? Karena dia ada backingan si ketum banteng di situ ya. Mana ada yang berani sentuh dia? Kenapa saya bilang dia berkhianat? Karena dia ketika masih menjadi Menko Polhukam, ya dia tusuk presidennya sendiri dengan orang-orang yang mau menggulingkan presiden tersebut. Ya, kita bisa lihatlah di situ tindakan-tindakan banyak menteri-menteri ya yang sebenarnya tuh mengkhianati negara, teman-teman ya. Tapi sama sekali tidak mau dibasmi oleh presiden. Kenapa? Karena mereka punya backingan kuat. Nah, kenapa Karen bisa kena? Karena Karen ini tidak punya backingan yang kuat, teman-teman ya. Walaupun ada beberapa yang mendukung. Salah satunya yang mendukung adalah Yusuf Kalla nih. Yusuf Kalla dan juga selain Yusuf Kalla ada yang namanya Luhut. Ya, Luhut Panjaitan. Coba kita dengar apa kata si Luhut nih ya tentang Karen nih. Jadi Luhut juga belain Karen di sini ya teman-teman ya. Biasanya saya nggak setuju sama mereka teman-teman, tapi saya pelajarin podcast ini, saya lihat bahwa di sini ternyata ya benar juga apa? Dia seharusnya nggak bisa disalahkan kalau kita ngomong berdasarkan hukum yang tepat ya teman-teman ya. Kalau kita berdasarkan karena nggak sukanya seseorang ya bisa aja. Kalau orang nggak suka dia pasti akan jelek-jelekin. Terutama Ahok di situ ketika dia jadi komisaris utama dia pengawas teman-teman ya. Tapi seperti yang saya bilang ketika dia jadi pelaksana dia juga nggak bisa melaksanakan dengan baik kok di situ. Coba kita lihat lagi teman-teman di sini ya. Ini Yusuf Kalla ada membela Karen. Juga di sini ada siapa namanya tuh? Ada Luhut nih teman-teman ya. Gimana itu tadi saya cari beritanya ada. Sekarang kok nggak ketemu nih. Coba saya cari dulu teman-teman ya. Jadi Luhut Panjaitan ini juga berkomentar. Dan Luhut Panjaitan juga sependapat masalah Karen bahwa Karen ini nggak bersalah semestinya ya. Nah ini teman-teman saya bacakan ya. Menko Luhut tidak setuju ex-dirut Pertamina Karen dibui di sini teman-teman ya. Di Liputan 6 juga ada beritanya Menko Luhut tak setuju mantan bos Pertamina dibui. Jangan samakan resiko bisnis dengan korupsi. Benar. Resiko bisnis tuh nggak bisa disamakan dengan korupsi. Ya, yang namanya bisnis, apalagi misalnya berkaitan dengan komoditas ya. Minyak itu komoditas, LNG itu gas itu komoditas. Ya, emas, perak juga komoditas. Hari ini bisa naik tinggi nih emas nih. Nanti bisa aja dia turun 50%. Apa yang terjadi kalau emas turun? Ya otomatis produksinya menurun dan permintaannya menurun. Ya kan, sehingga apa nilai jualannya juga pasti lebih dikit. Itu bisa mengakibatkan kerugian teman-teman ya. Kita lanjutkan dulu, kita baca pendapat Luhut. Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendorong BUMN untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Jadi dia dorong BUMN untuk melakukan ekspansi ke luar negeri untuk menjaga ketahanan energi nasional. Meski diakui tersimpan beberapa aspek resiko pada proses bisnis tersebut. Guna mengawal proses tersebut, pemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Sebagai contoh yang dilakukan Pertamina ke beberapa sumber energi di luar negeri. Nah inilah, berarti sebelumnya ketika si Karen dipidana seperti ini ya, itu si Karen tidak dilindungi oleh payung hukum teman-teman. Yang seharusnya ada dulu payung hukumnya.
Makanya di sini loh banyak orang-orang luar negeri tuh males berbisnis dengan Indonesia, dikit-dikit salah-salah mau dipidana, dikit-dikit salah-salah mau dipidana, atau mafianya banyak di situ. Akhirnya dia capek-capek besarin bisnis, dicaplok di situ ya teman-teman ya. Dibilang di sini guna mengawal proses tersebut, pemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Kita juga mendorong energi Indonesia BUMN untuk berekspansi ke luar negeri. Ini juga yang kita lakukan yang sedang berlangsung sekarang untuk memiliki payung hukum bagi entitas pemerintah ketika mereka ekspansi ke luar negeri. Anda tahu seperti halnya PT Pertamina dan perusahaan lainnya, ungkap Menko Luhut dalam National Capacity Summit 2024 di JCC Senayan nih 14 Agustus ya. Pada konteks ekspansi bisnis ini, dia menyadari ada resiko yang terjadi seperti kerugian dan menyinggung kasus hukum yang menjerat mantan bos Pertamina hingga 2 kali dibui. Ini merujuk pada nama mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang dijatuhi hukuman imbas proses ekspansi bisnis yang dinilai rugi. Diketahui Karen divonis 9 tahun penjara. Karen divonis 9 tahun penjara terkait kasus pengadaan LNG. Menko Luhut menegaskan tak sepakat jika resiko bisnis dinilai semata sebagai korupsi. Anda tahu saya juga melihat beberapa masalah. Mantan CEO perusahaan itu dipenjara 2 kali karena sejujurnya saya nggak setuju dengan itu. Karena dalam bisnis kadang Anda bisa turun bisa naik. Bahkan pernikahan pun memiliki resiko. Ini kata Luhut ya. Bahkan dia secara tegas telah menyampaikan hal tersebut dalam rapat kabinet. Menurutnya hukuman yang dijatuhkan itu suatu tindak yang tidak adil dalam melihat persoalan resiko ekspansi bisnis. Jadi sesuatu seperti ini Anda tidak bisa menyalahkan korupsi. Saya nggak setuju, jadi kita harus mengadit sesuatu seperti ini. Saya mengusulkan ini juga selama rapat kabinet. Saya katakan itu tidak adil katanya ya. Oke, jadi teman-teman kita bisa lihat bagaimana Luhut pun mempunyai pendapat dan asumsi yang sama dengan saya teman-teman ya. Satu hal ya yang disayangkan adalah Luhut hanya berbicara di situ. Dia nggak setuju ya. Yang seharusnya dia lakukan adalah perlawanan hukum ya. Jadi dia bisa berkoordinasi juga dengan Menko Polhukam saat itu siapa? Mahfud. Tapi kita tahu Mahfud ya toh. Mahfud belain siapa? Belain si Ketua Banteng. Ketua Banteng ada anteknya siapa? Si Ahok, PDIP. Ahok yang nyerang Karen. Ya susah di situ teman-teman ya. Jadi kalau dalam satu pihak dia dibelain, tapi ada Mak Banteng di sini nyeruduk terus ya, akhirnya Karen terpaksa naik. Karena KPK itu, ingat KPK itu di bawah kekuasaan Banteng teman-teman. Di bawah kekuasaan Banteng. Karena Bantenglah yang ngerombak kemarin itu mempreteli dan mengganti dengan orang polisi ya. Banteng ini teman-temannya orang-orang polisi semua. Karena kita tahu Banteng itu dulu sangat dekat sekali dengan BG. Anda tahu BG? Budi Gunawan. Ya. Dia sangat dekat dengan BG. Yang BG ini adalah BIN, Ketua BIN. Ya. Jadi Ketua BIN ini selalu nyeruduk bantuin si Banteng terus ya. Karena mereka 11-12 lah. Gitu. Teman baik lah, teman akrab lah teman-teman ya. Jadi disinilah makanya kesulitan Karen adalah mendapatkan supporter. Karena saat itu awal-awal Jokowi sama Banteng sangat mesra teman-teman. Jadi Karen nggak bisa dibantuin sama RI1. Walaupun Luhut bantuin dia, ya, tapi Banteng meruduk di situ. Ya, jadi presiden gimana? Angkat tangan, dia nyerah. Dia nggak mau ikut campur, dia biarin aja dia di situ. Tapi karena KPK dikuasain oleh Banteng, ya udah sulit lah makanya ya. Makanya Harun Masiku yang nyari siapa? Banteng. KPK kan? KPK siapa? Banteng. Harun Masiku kader siapa? Kader Banteng. Yang kader nggak beres sampai sekarang. Nggak pernah dicari itu ya. Cuma mainan, dagelan. Jadi teman-teman, di dalam menilai, kita harus bisa nilai ini pion siapa nih. Institusi ini pionnya siapa. Institusi ini siapa yang milih, siapa yang berpengaruh di situ, itu tuh ada teman-teman. Jadi di setiap institusi itu ada kepentingan masing-masing. Siapa yang milih kepentingan-kepentingan tersebut itu ada teman-teman ya. Saya kasih tahu sama teman-teman.
Jadi kita harus smart dari sini ya. Eh, kita tahu hukumnya itu teorinya semua bilang, ya kan? Hukum adalah panglima, equality before the law, equal, sama perlakuan kepada setiap orang. Kagak, realitasnya kagak. Teorinya benar itu, teorinya benar. Realitasnya kagak, teman-teman. Coba kalau saya sama menteri cari lapor, ya, laporan menteri pasti cepat tuh ditanganin. Kalau laporan saya lama-lama dulu dia, ya kan dia lihat kagak ada duit di situ ya. Disinilah kita lihat teman-teman, nggak ada itu yang namanya equality before the law tuh nggak ada, ya. Nggak usah jauh-jauh deh ya. Anak tukang becak ketabrak mobil sama anak menteri ketabrak mobil sama-sama dipidana. Ya, yang lepas nanti anak menteri yang lepas, bisa lepas tidak bersalah. Ya, alasannya orang yang bersalah goblok kenapa nyebrang. Sedangkan anak tukang beca di situ yang ketabrak mati misalnya kan udah dibebasin aja tetap. Dia bilang nggak bersalah di situ. Tapi kalau anak menteri, oh lo nggak bisa penjarain anak menteri, ya kan? Kalau anak menterinya yang bersalah nih. Tapi kebalikannya kalau anak menteri yang jadi korban, ya kan, oh cepet tuh dihukum tuh. Ini loh teman-teman ya, ketidakadilan. Ya kan, kita bisa lihat toh, waktu itu ada anak menteri yang Hatta Rajasa, naik BMW X5, nabrak orang sampai mati beberapa, BMW-nya dia nggak rusak, mobil orangnya itu rusak parah, akhirnya apa teman-teman? Dibebasin, dibilang nggak bersalah, ya. Jadi sangat berbeda itu, perlakuan itu sangat berbeda. Kalau orang biasa yang nabrak, ya ada yang tabrakan kemarin itu di Lipo Karawaci, divonis bersalah teman-teman, penjara. Ya, jadi disinilah teman-teman, kalau kita bilang equality before the law itu tidak ada. Ya, realitasnya nggak ada, realitasnya di situ. Hukumnya benar. Jadi perbedaan saya sama Kamarudin itu jelas di ideologi. Saya juga maunya sama kayak Kamarudin. Hukum itu menjadi panglima, tetapi kita harus sadar realitasnya nggak kayak gitu teman-teman. Itu yang saya mau kasih tahu teman-teman ya. Apakah berarti saya nyerah gitu aja? Kagak juga. Kalau ada melawan kayak gitu saya lawan, ya kan, saya lawan juga. Tetapi kita dalam mau melawan, kita harus tahu lawan kita siapa. Ya, kalau kita kalah modal, ya kita harus lebih kuat di mana? Viralin di situ. Ya kan? Tapi kalau diviralin sekalipun nggak mempan di situ, misalnya institusinya memang nggak punya rasa malu, ya sulit nanti di situ ya. Teman-teman ya, kecuali kita minta agar si kepala institusi itu dicopot dah. Di situ ya. Jadi teman-teman, bukan saya tidak mau membela masyarakat. Kalau misalnya saya bilang, oh ada lagi lawan 9 naga, wah pasti kalah ini misalnya. Saya bilang, ah itu mah bakal kalah. Bukan karena saya maunya seperti itu, bukan. Saya cuma kasih tahu realitasnya seperti itu. Ya kan, Kamarudin mau saya hebat apapun dia, ya kan, saya acungin jempol atas perjuangan dia. Tetapi saya tahu dalam lubuk hati saya, ujung-ujungnya beliau akan kalah di situ ya. Makanya saya bilang, Bang, lebih baik apa? Lebih baik win-win aja, coba ngomong di situ. Jadi klien lu juga bisa bebas keluar. Ya saya udah bilangin dari awal, kecuali memang mereka ngotot ya udah biarin aja. Ternyata mereka kan ngotot, mau coba nggak apa-apa teman-teman, nggak ada salahnya di situ. Ya kalau saya pasti saya suruh ajakin ngobrol dan kalau memang udah mau diganti, udah kita udah menang di situ. Nggak perlu menang itu kita dalam hal putusan tuh nggak perlu. Ya kalau kita diberikan ganti rugi sama 9 naga itu kalau menurut saya udah menang teman-teman ya. Jadi kalau sampai nunggu harus di penjara dulu di situ nanti juga nggak dapat duit ya. Itu kalau menurut saya sih nggak ada kemenangannya. Menang cuma di kertas tapi nggak bisa dieksekusi, ya buat apa? Ya buat apa kalau kayak gitu? But anyway, teman-teman, itu kan beda lawyer, beda pemikiran, beda lawyer, beda strategi. Biarin aja teman-teman. Saya nggak mau mengintervensi, ya kan? Dia ngasih tahu opini dia, saya cuma mau kasih tahu opini saya itu doang.
ya, bukan berarti saya melawan dia, tidak. Bukan berarti saya mau ambil balik klien dia, tidak. Nggak mau saya ngambil balik kliennya, kalau dia mau bayar pun saya nggak mau. Ya, kemarin aja saya kasih dia pro bono, teman-teman. Kalau sekarang dia mau bayar 1 miliar, 2 miliar pun saya akan tolak, nggak mau. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi disinilah teman-teman kita harus tahu bagaimana caranya kita tuh berperang, main catur tuh kita harus tahu di situ teman-teman ya. Nah, di sini makanya saya bilang kadang kita berlawan arah ya. Kalau KPK katanya kalau kerugian dikembalikan bisa orangnya itu bebas. Kalau menurut saya malah itu yang salah, teman-teman. Contoh kalau saya maling bank hari ini, saya mau balikin kerugiannya, apakah saya bisa bebas dari penjara? 1000% nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin saya bisa bebas, ya. Gak usah jauh-jauh, itu kasus saya kemarin yang saya di penjara pemalsuan. Ruginya cuma 6 juta perak. Saya udah bilang sama jaksa, Pak, Bu jaksa, ini nggak usah 6 juta perak. Gue ganti 10 kali lipatnya, 60 juta, ya. Udah biar ini kasus selesai. Kagak mau. Kagak mau, dia bilang, Pak, ini kan kalau pidana bukan masalah ganti rugi, Pak. Tetapi masalah perbuatan, kata dia. Wah, berarti kan memang tujuan dia cuma mau menjarain saya, ya. Beda sama koruptor, ya. Kemarin kita tahu tuh ada ada seorang menteri, ya, ada Saroni ingat anggota DPR tuh, ya toh, Nasdem terbukti partainya menerima uang, aliran uang dari si Johnny G. Plate, terus dia balikin ke KPK. Udah kan selesai kan, kagak diproses, harusnya diproses dong itu. Siapa itu yang terima? Apakah benar Saroni yang terima sebagai sekretaris atau yang terima Surya Paloh atau siapa di situ? Kok mendem di situ? Ya, kok berhenti di situ karena hanya dengan kerugian dikembalikan, ya. Ini yang sebenarnya salah, teman-teman. Dan disinilah yang saya bilang tebang pilih, ya. Kedekatan kita dengan penguasa itu yang menentukan bisa nggak kita punya kartu monopoli bebas dari penjara. Ya kan, kalau monopoli kan ada tuh masuk penjara di situ, ya kan. Tapi ketika masuk penjara, kocok dadu masuk penjara, kita punya kartu bebas penjara, lewat doang, tung gitu loh, ya toh. Jadi di Indonesia pun ada kartu bebas penjara, teman-teman, ya. Makanya jangan heran kalau banyak narapidana yang namanya doang di dalam penjara. Badannya mah nggak pernah dalam penjara, teman-teman, di luar terus itu, ya. Oke, teman-teman. Jadi dalam opini saya di Karen Agustiawan ini, semoga bisa mencerdaskan teman-teman, ya. Sekali lagi, saya bukan membela Karen, saya bukan lawyernya Karen, ya. Saya bukan lawyernya, saya bukan temannya, saya juga bukan keluarganya dari Karen, teman-teman, ya. Tapi saya hanya melihat disinilah sebenarnya injustice sedang diterapkan, ya. Penerapan asumsi jaksa itu menerapkan pidana itu terlalu luas untuk dia bisa mencokok siapa yang mereka nggak sukai. Di sini yang sebenarnya saya sangat sayangkan, ya. Anyway, karena saya bukan pengacaranya, saya nggak bisa bela dia, ya. Saya cuma bisa berharap supaya karena saya merasa dia benar, supaya dia nanti kalau di pengadilan tinggi dia udah kena, di sini divonis bersalah, semoga di kasasi dia bisa bebas, teman-teman, ya. Kita doakan saja di situ. Orang baik kita harus doain. Kalau orang itu benar, kita harus berani berbicara benar. Tapi kalau orang itu salah, kita harus berani berbicara salah, ya. Kita harus objektif, teman-teman. Jadi kalau orang ada bilang, gimana sih Alvin kemarin habis belain Polri, sekarang muji-muji Polri. Saya bukan muji-muji Polri atau saya bukan jelek-jelekin Polri. Ketika ada yang nggak benar, saya mengkritik oknum tersebut, ya. Ketika Polri ada yang benar, saya juga memberikan apresiasi terhadap orang-orang tersebut, ya. Bukan berarti secara keseluruhannya. Kalau keseluruhannya ya pasti ada yang negatif, ada yang positif, ya. Tapi kita nggak bisa ngejudge karena ada beberapa yang negatif,
Jadi institusinya bobrok semua tuh nggak seperti itu teman-teman ya. Jangan salah paham intinya. Ya, saya akan selalu objektif. Yang baik saya akan podcastin, saya bilang baik. Yang buruk saya akan podcastin, saya bilang buruk. Ya, tidak ada di sini main-main kong kali kong itu sama saya nggak ada ya, nggak bisa dipaksakan. Karena apa? Saya nggak bisa disogok uang karena saya udah punya uang teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum dan sampai jumpa lagi di session berikutnya.